Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendaftar di jalur zonasi jenjang SMA untuk PPDB tahun 2023 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Bontang dan Kutin. Sebelum kita memulai belajar cara mendaftarnya, terlebih dahulu ada yang harus dipersiapkan oleh peserta, yaitu berupa dokumen yang akan diupload ke aplikasi PPDB nanti ya. Jadi nanti filenya boleh berupa PDF atau file gambar. Jadi nanti di scan, disimpan dalam bentuk PDF atau file gambar, boleh JPEG, boleh PNG. Yang pertama adalah kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Bontang untuk yang mendaftar di PPDB Kota Bontang. Terus yang kedua adalah ada akta kelahiran. Yang ketiga ada ijazah untuk peserta yang lulus 2022 ke bawah, dan SKL untuk peserta yang lulus tahun 2023. Terus yang berikutnya adalah scan rapor semester 1 sampai dengan semester 5, khususnya pada bagian pengetahuan. Dan yang terakhir adalah surat pernyataan keaslian dokumen. Nah, ini dokumennya dapat di-download di website SMA Negeri 1 Bontang, yaitu sman1bontang.sch.id. Setelah kalian menyiapkan berkas-berkas dokumen ini, selanjutnya adalah silakan jalankan aplikasi browser di perangkat yang akan dipergunakan, baik itu laptop, HP maupun komputer. Nah, setelah aplikasi browsernya terbuka, selanjutnya adalah silahkan ketikkan alamat websitenya, yaitu Cabdin Bontang siap-ppdb.com ya. Jadi alamatnya adalah cabdinbontang.siap-ppdb.com. Tapi pada panduan kali ini kita mempergunakan yang versi demo. Jadi nanti kurang lebih sama sebenarnya. Perbedaannya adalah saat ini tidak bisa diakses yang alamat ini karena akan dibuka pada tanggal 19 jam 8 pagi baru bisa diakses ya. Jadi untuk panduan kali ini kita mempergunakan yang versi demonya. Nah, setelah tampil seperti ini, nanti ada notifikasi di sini, silahkan dibaca ya, notifikasinya apa. Nah, lanjut kita memilih jalur zonasi. Untuk SMA, jadi istilah untuk di SMA adalah zonasi, sedangkan di SMK adalah istilahnya reguler. Nah, kita pilih zonasi. Setelah itu pilih mendaftarkan diri ya. Nah, bisa juga, jadi sebelum melakukan pendaftaran untuk mengetahui kuota masing-masing sekolah, silakan dicek di menu daya tampung. Nah, di sini nanti akan muncul daya tampung per sekolah. Contoh di sini SMA Negeri 1 Bontang untuk bina lingkungan itu akan diterima sebanyak 24 orang dan umum sebanyak 98 orang. Nah, ini dilihat saja nanti apakah ada perubahan atau tidak ya. Nah, setelah mengetahui daya tampung baik SMA 1, SMA 2, SMA 3 untuk yang Bontang ya, dan untuk yang Kutim nanti bisa dilihat yang di bawah. Nah, kita lanjut ke seleksi mulai mendaftar. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan NISN. Jadi masukkan NISN-nya. Setelah itu pilih sekolah asalnya dalam provinsi, jenis lulusannya ya. Ini SMP atau MTS Kota Bontang. Bagi yang lulusan luar Bontang silahkan pilih yang bawah ya. Di sini kita contohkan yang Kota Bontang. Terus tahun lulusnya 2023 ya. Jadi sesuaikan, jika lulus tahun 2022 silahkan masukkan 2022.
Lanjut, dimasukkan kode keamanan. Di sini ada 2850. Lanjutkan. Nah, di tahap kedua ini, di progres kedua ini, nama siswa akan muncul, jenis kelamin dan sebagainya. Ya, di sini ada alamat. Nah, tinggal memasukkan kecamatannya saja. Kecamatan, semisal di sini saya contoh pilih Bontang Utara, terus Bontang Baru, RT-nya saya pilih RT 1. Ya. Terus dilanjut memasukkan nomor HP orang tua. Ya. Terus nomor kartu keluarga, jadi dilihat di bagian atas ada nomor kartu keluarga, disesuaikan di input yang benar, terus tanggal kartu keluarganya. Nah, di sini khusus untuk jalur RT prioritas, persyaratannya adalah minimal 1 tahun. Ya, jadi minimal 1 tahun. Nah, untuk jalur umum umum, silahkan pilih disesuaikan, boleh kurang dari 1 tahun. Di sini saya contohkan karena nanti ini bina lingkungan atau RT prioritas, saya coba undurkan semisal tahun 2020 bulan Maret tanggal 3 semisal. Agamanya apa, silakan dipilih, disesuaikan. Nah, lanjut, kita akan memasukkan nilai rapor. Nah, nilai rapor di sini sekali lagi yang dimasukkan adalah nilai pengetahuan, bukan nilai yang dari SKL atau nilai pengetahuan ditambah keterampilan dibagi 2. Jadi di sini yang betul dimasukkan adalah nilai bagian pengetahuan saja. Di sini hanya contoh, jadi saya sembarang memberi nilai. Setelah kita masukkan semua nilai dari bagian pengetahuan, mulai dari semester 1 sampai semester 5, nah, klik lanjutkan. Nah, di sini di tahap ketiga adalah kita diminta untuk mengunggah berkas atau mengupload berkas. Nah, yang pertama adalah kartu keluarga. Tinggal diklik, pilih kartu keluarga. Setelah itu masukkan akta kelahiran, ijazah atau STTB. Di sini dicontohkan SKL. Ya. Terus yang berikutnya, SK pembagian peserta ujian ini tidak mesti diupload ya, karena tidak ada tanda bintang. Intinya nanti yang ada tanda bintangnya wajib diupload. Ini nanti ada tanda bintangnya karena ini versi demo. Jadi silakan mulai dari semester 1, semester 2 sampai nanti semester 5. Oke, yang terakhir adalah surat pernyataan keaslian dokumen. Oke. Jika semua sudah terupload dengan tanda checklist gitu ya, kita klik tombol lanjutkan. Nah, sampai dipilih sekolah. Nah, di sini harus betul-betul diperhatikan. Jadi untuk SMA, sekali lagi itu boleh memilih 1 sekolah, boleh memilih 2 sekolah, boleh memilih 3 sekolah. Jadi maksimal ketentuannya adalah 3 sekolah. Di sini Anda dapat memilih maksimal 3 pilihan sekolah atau peminatan atau kompetensi. Ini tergantung nanti SMA atau SMK. Tapi kalau SMA itu berdasarkan sekolah. Nah, kita contohkan dulu, jika ingin memilih hanya 1 sekolah, maka caranya adalah klik tombol pilih SMA 1 ya. Terus tentukan
jalurnya apa? Karena nanti ini terpisah antara bina lingkungan RT prioritas atau zonasi umum, ya. Jadi ketika RT tempat tinggal kalian tidak masuk ke dalam bina lingkungan RT prioritas, maka kalian memilih pilihan pertama ini adalah zonasi umum, ya. Contoh di sini karena tadi alamat RT-nya RT 1 Bontang Baru itu kebetulan masuk dalam RT prioritas SMA Negeri 1 Bontang, maka otomatis pilihnya yang atas. Oke. Terus pilih lagi. Nah, ini sudah terpilih satu, lanjut pilih lagi satu. Nah, katakan karena hanya memilih satu sekolah, pilihan berikutnya adalah SMA 1 Bontang. Nah, yang kedua ini yang dipilih adalah zonasi umum. Jadi jangan diulang. Jadi untuk tahap kedua ini, pilihan kedua ini pilihnya adalah zonasi umum. Terus pilih lagi SMA Negeri 1 Bontang lagi. Nah, pilihan pertama hingga pilihan ketiga ini semuanya adalah SMA Negeri 1 Bontang. Ini artinya kalian memilih hanya satu sekolah. Jadi ketika nanti tidak bisa bersaing lagi di SMA 1 Bontang, maka data kalian akan hilang. Oke. Nah, terus yang berikutnya adalah memilih dua sekolah. Ya. Ini saya hapus dulu, saya back, ya. Nah, cara memilih dua sekolah seperti tadi. Jadi tetap pilihan pertamanya SMA 1 Bontang, pilihan bina lingkungan, terus tambah lagi boleh SMA 1 boleh, gitu ya. Atau mau SMA 2, semisal pilihannya SMA 1, SMA 2 saja. Boleh SMA 1 di sini atau pilihan keduanya SMA 2. Jadi boleh seperti ini, ya, zonasi umum, terus tambah lagi pilihnya SMA 2, zonasi umum. Atau ini mau di langsung pilihan duanya SMA 2 Bontang juga sama, boleh. Ya. Terus yang berikutnya adalah memilih 3 sekolah. Jadi kalau 3 sekolah seperti biasa, ya. Jadi kalau 3 sekolah otomatis yang pertama semisal SMA 1 Bontang tambah SMA 2 Bontang, tentukan zonasi umum. Yang kedua, yang ketiga pilih SMA 3 Bontang, pilih zonasi umum. Nah, di pilihan sekolah ini tolong betul-betul dipastikan, jadi jangan sampai kejadian di tahap 1 yang memilih sekolah SMA 1, 2, 3 dan ketika diterima di SMA 3 tidak ingin melanjutkan dengan alasan jarak rumah antar sekolah yang jauh. Jadi tolong dipastikan lagi untuk pemilihan sekolah ini. Jadi tadi sudah dicontohkan, jika hanya ingin di satu sekolah saja, maka ketiga pilihan sekolah ini wajib dipilih atau diisi sekolah yang sama. Kalau 2 sekolah, maka salah satunya double. SMA 1, SMA 1, SMA 2 atau SMA 1, SMA 2, SMA 2 itu boleh, ya. Jadi jangan sampai salah, ya. Nah, di sini juga nanti yang perlu jadi perhatian kalian adalah setiap pertama kali melakukan pendaftaran, maka pilihan sekolah yang pertama itu kalian akan mendapat poin tambahan sebesar 100, ya. Jadi ada 100 poin, ketika bergeser maka poin itu akan hilang, ya. Jadi itu yang perlu diingat. Terus kali ini di sistem zonasi juga itu diberi kesempatan untuk melakukan perubahan. Ya. Jadi sebelum data kalian diverifikasi, kalian masih boleh mengubah pilihan sekolah. Jadi secepatnya menghubungi sekolah yang menjadi pilihan pertama, ya, karena data kalian akan masuk ke situ. Nah, silakan hubungi operatornya untuk melakukan perubahan memang jika ingin melakukan perubahan urutan sekolah, ya. Nah, ketika kalian sudah di pengajuan pendaftarannya diverifikasi dan dilakukan pembatalan verifikasi untuk mendaftarkan kembali atau merubah pilihan, maka otomatis nilai tambahannya sudah tidak ada, ya.
Jadi hanya yang pertama saja, yang pendaftaran pertama saja yang akan mendapat poin tambahan. Selain itu tidak. Ya. Terus setelah kalian menentukan pilihan, ya. Jadi di sini saya kembalikan semisal hanya memilih dua sekolah, gitu ya. Jadi yang pertama SMA 1, yang kedua SMA 2, zonasi umum, terus yang berikutnya SMA 2, zonasi umum. Jadi intinya kalau seperti ini urutannya, berarti hanya memilih dua sekolah, yaitu SMA 1 dan SMA 2 saja. Oke, kita lanjutkan. Nah ini seperti ini akhirnya hasilnya. Jadi pilihan ke-1 itu SMA 1, pilihan kedua adalah SMA 2. Jadi tidak ada pilihan ketiga, ya. Nah, ini sini bisa dilakukan seperti tadi. Silakan dicek lagi data-data yang dimasukkan, ya. Betul-betul diperhatikan, jadi jangan sampai ada yang salah, terutama di rapot, ya. Jadi di nilai rapot ini sekali lagi pastikan nilai yang kalian input adalah nilai pengetahuan saja, mulai dari semester 1 sampai semester 5. Jika data-data yang sudah dimasukkan, yang sudah diupload, ya, dan diinput nilai rapotnya, jika memang sudah selesai, selanjutnya adalah silakan beri tanda centang disetujui dengan pernyataan di atas. Jika ada perubahan data, semisal di nilai rapot, silakan klik tombol sebelumnya, ya, sampai ke bagian nilai. Ya, di sini silakan diperbaiki. Jika sudah selesai diperbaiki, klik kembali lanjutkan sampai ke tahap terakhir tadi. Oke, maaf ini karena ada back, jadi otomatis harus nambah lagi. Karena sekali lagi di sini wajib wajib mengisi 3 sekolah, ya. Tapi tidak mesti berbeda-beda. Jadi tergantung keinginan kalian sebenarnya urutannya ini, ya. Jadi sini saya kembalikan ke SMA 2, ya, ke zonasi umum. Terus lanjutkan. Sudah kita perbaiki, katakan sudah diperbaiki. Beri tanda centang pada kotak ini. Setelah itu klik lanjutkan. Nah, sampai tahap ini proses pendaftaran untuk jalur zonasi sudah selesai. Kalian tinggal menunggu jurnal harian, ya. Jurnal harian. Nanti ini sebelum dilanjut ke menu berikutnya, jangan lupa cetak bukti ajuan pendaftaran, ya. Nah, yang bagi memiliki printer yang terkoneksi dengan printer bisa langsung di print, ya. Atau kalau tidak memiliki koneksi printer, silakan disimpan dalam bentuk PDF, ya. Kita simpan, contoh di sini kita simpan. Oke, saya simpan di sini semisal. Oke. Nah, sudah tersimpan. Oke, kita kembali ke sini. Nah, kalian silakan nanti menunggu nama kalian tampil dalam seleksi jalur zonasi. Jadi setiap hari nanti akan ada jurnal harian itu di menu seleksi, ya. Pilih sekolahnya berdasarkan data yang kalian pilih. Karena tadi contohnya pilihan pertamanya adalah SMA 1, maka pilih SMA 1. Nah, nanti setelah operator melakukan verifikasi berkas dan menyetujui, maka data kalian akan tampil di sini. Jadi selama belum diverifikasi oleh panitia sekolah, data kalian tidak akan tampil di sini. Begitupun bagi kalian yang mengalami kesalahan dalam penginputan data, gitu ya. Contoh, mungkin tadi ada nilai-nilai yang salah diinput, maka di operator kami di SMA Negeri 1 Bontang itu akan menghubungi nomor telepon yang dimasukkan di awal tadi, ya. Jadi pastikan nomor HP yang dimasukkan juga nomor HP aktif, ya. Nah, karena kami akan melakukan komunikasi dan akan kami informasikan kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan sebelum kami melakukan tindakan penolakan ajuan pendaftaran, ya.
Jadi kami kecuali tidak bisa dihubungi, biasanya kami langsung melakukan penolakan disertai dengan berita apa yang harus diperbaiki ya. Jadi setelah dilakukan penolakan pendaftaran, silakan mendaftar lagi ya. Jadi sekali lagi pastikan memang data-data yang diinput, yang diupload itu sesuai dengan data yang sesungguhnya ya. Jadi nanti tinggal pantau saja di sini ya, di menu seleksi, pilih sekolahnya. Nah, ketika nanti juga sudah sampai batas kuota, jadi di sini nanti ada 122 daya tampung antara RT prioritas dengan reguler atau umum, nanti datanya akan bercampur di sini karena satu zona ya. Mungkin nanti bedanya ada simbol tertentu untuk RT prioritas ya. Jadi bisa kalian pantau. Nah, seperti tadi, jika data kalian sudah diverifikasi dan sudah tidak tampil di SMA Negeri 1 Bontang, kemungkinan besar adalah ketika kalian tadi memilih 2 sekolah, silakan cek di sekolah pilihan kedua ya. Silakan pilih di sekolah kedua, kemungkinan data kalian masih ada di sekolah pilihan kedua. Namun jika di sekolah kedua juga tidak ada, itu artinya kalian sudah tidak dapat bersaing di jalur zonasi ya. Silakan dipikirkan ketika akan memilih sekolah, apakah mau hanya 1 sekolah, 2 sekolah, atau 3 sekolah ya. Nah, ini juga yang perlu diingat kembali mengenai poin pilihan, ada yang kelewatan. Jadi ketika hanya memilih 1 pilihan sekolah ya, dan tidak dapat bersaing lagi, terus kemudian contoh kasusnya semisal seperti ini, yang awal memilih SMA Negeri 1 Bontang hanya sebagai satu-satunya sekolah, ketika tidak dapat bersaing lagi di SMA 1 Bontang, itu kalian sebenarnya bisa mendaftar lagi di SMA 2 ya. Pilihan pertamanya SMA 2, tapi yang jadi catatan adalah kalian tidak mendapatkan lagi poin tambahan 100 ya. Jadi hanya sekali saja kalian mendapatkan poin tambahan 100 ketika mendaftar pertama kali dan sudah diverifikasi ya. Jadi untuk pendaftaran kedua, ketiga, dan seterusnya, setelah diverifikasi kalian tidak dapat lagi poin tambahan yang 100 ya. Jadi silakan masing-masing menentukan apakah memilih 1 sekolah, 2 sekolah, atau 3 sekolah. Nah, intinya itu dari calon peserta didik sendiri yang menentukan. Silakan konsultasikan dengan orang tua. Demikian panduan singkat ini, semoga ada manfaatnya. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, kami dari SMA Negeri 1 Bontang mempersilahkan datang untuk ke Sekretariat PPDB SMA Negeri 1 Bontang untuk bertanya hal-hal yang kurang dipahami. Nanti di sana kami sudah menyiapkan tim yang akan memberikan penjelasan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.